Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Rajendrawan dengan NIM belakang 447. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang hukum tata usaha negara, yaitu subjek sengketa tata usaha negara. Subjek sengketa tun adalah badan atau pejabat tun dan individu atau badan hukum perdata. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur ketentuan mengenai sengketa tata usaha negara. Namun, terdapat pembaruan menjadi Undang-Undang Nomor Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 51 Peraturan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986 pada pasal 1 angka 8. Adapun sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang terjadi dalam bidang tata usaha negara antara individu atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun, baik tingkat pusat maupun daerah. Sebagai akibat dari keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh pejabat tun, dalam pasal 1 angka 4 dijelaskan bahwa istilah sengketa dimaksudkan dalam artian khusus sesuai fungsi peradilan tata usaha negara, yaitu menilai perbedaan pendapat tentang bagaimana hukum badan atau pejabat tun harus digunakan untuk membuat keputusan yang pada dasarnya memperhatikan kepentingan umum dan masyarakat. Tetapi, dalam beberapa kasus, keputusan tersebut dapat dianggap merugikan orang atau badan hukum perdata. Hukum acara yang berlaku di petun berbeda dengan hukum acara yang berlaku di peradilan umum. Siapapun boleh menjadi penggugat di pengadilan umum, termasuk badan atau pejabat tun. Sedangkan hanya badan atau pejabat tun yang dapat dijadikan tergugat menurut hukum acara yang berlaku di petun. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan karena keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tun yang bersangkutan adalah penggugat. Berkaitan dengan hal ini, gugat balik yang juga dikenal sebagai rekonvensi tidak dapat dilakukan saat beracara di pengadilan tata usaha negara. Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menjelaskan tergugat adalah badan atau pejabat tun yang mengeluarkan keputusan berwenang yang ada atau yang diberikan kepadanya digugat oleh orang lain atau badan hukum perdata. Sengketa tata usaha negara ini dimulai dengan keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tun. Oleh karena itu, sengketa tata usaha negara pada dasarnya adalah sengketa tentang legalitas keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tun. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa yang pertama, yang digugat di hadapan petun hanyalah badan atau kantor petun. Yang kedua, sengketa yang dapat diadili oleh petun adalah sengketa mengenai sah atau tidaknya suatu keputusan tata usaha negara, bukan sengketa mengenai kepentingan hak. Peradilan tata usaha negara memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah keputusan yang dibuat oleh badan atau pejabat tun yang disengketakan oleh seseorang atau badan hukum perdata sah atau tidak, dan ada kemungkinan untuk mengajukan gugatan pengadilan tata usaha negara jika hak-hak seorang atau badan hukum perdata merasa dirugikan oleh keputusan badan atau pejabat tun. Kepentingan yang dimaksudkan tersebut tidak selamanya merupakan kepentingan langsung, sebagaimana yang dimaksudkan pada asas point di interest point di action. Tidak ada kepentingan, tidak ada gugatan. Atau dengan kata lain, bahwa yang diakui oleh badan hukum yang memiliki hak perkara atau menggugat di peradilan adalah orang yang termasuk dalam badan hukum perdata yang memiliki kepentingan langsung. Cukup dari saya meminta maaf apabila ada persalahan kata. Terima kasih.